Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya tanya. Ibu, bapak yang iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, angkat tangan. Allahumma ba'id. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabiro. Masya Allah. Yang bingung saya yang tak angkat tangan. Apalah iftitah orang ini. Jangan sampai membaca iftitah tak bersuara, tapi suaranya hamsah, hanya didengar telinga sendiri. Allahu Akbar kabira. Karena ada orang sholat ini mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tup 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 tup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah hukumnya imam menengok ke belakang, tengok ke kanan, tengok ke kiri, asal sudah lurus angkat takbiratul ihram. Tidak perlu pula imam itu sampai memeriksa ke belakang. Tengok satu, tak perlu. Karena pernah terjadi dulu, ini waktu sama-sama mahasiswa. Jadi imamnya ini orang dari Libya, mahasiswa Libya. Orangnya sangat disiplin. Kalau tak lurus dia tak angkat takbiratul ihram. Pas mau sholat, mahasiswa-mahasiswa Afrika ini kan agak degil sedikit. Diperiksanya lurus, stop. Karena terlalu lama, maju anak Afrika ke depan. Allahu Akbar. Nah itulah kudeta tak berdarah. Ada pula imam satu lagi, namanya Pak Imam Mustafa Kadir. Luruskan shaf, simpan batu cincin. Saya kenapa Pak nih gini? Selesai sholat, kenapa Pak? Kenapa Pak Mustafa bilang begitu? Waktu itu lagi musim-musim batu. Kata dia, Pak Ustadz, sholat ini mesti disimpan batu. Karena waktu tasahud itu banyak orang yang matanya begini. Tengok sini, mak kecubung gitu. Jadi cukup dikatakan luruskan shaf. Cara meluruskan shaf itu adalah qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Saya kalau bahu rapat dengan bahu tak masalah. Tapi kalau kaki ini, saya termasuk orang yang tak terlalu sensitif. Makanya kalau saya sedang sholat, ada orang merapatkan kakinya ke saya, tak saya geser, karena saya cuman tidak semua orang macam saya. Ada sebagian orang kalau dekat kaki dia geli. Jadi bapak saya ingatkan, kalau ada udah bapak dekatkan digesernya, jangan dekatkan lagi. Itu dia sedang ngasih kode, artinya dia mau bilang aku nih sensi. Karena kalau bapak geser, digesernya lagi geser, takutnya dia preman baru tobat. Lama-lama dipijakkan, Nah, karena dalam hadis itu tak ada Nabi menyuruh tempel, tak ada. Bunyi hadisnya, wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan. Nabi tak ada menyuruh, tapi kalau rapat itu bagus. Setelah itu barulah takbiratul ihram. Pak Ustadz, kau tengok takbiratul ihram macam-macam. Macam mana kau tengok? Kebetulan saya ada jadwal kultum di Masjid Jalan Sudirman Ar-Rahman Pekanbaru. Zuhur. Kultumnya itu setelah azan menunggu iqamat. Jadi tegaklah saya kultum. Pada kultum datanglah bapak-bapak satu. Diangkatnya tangan setinggi-tinggi. Allah. Saya mau kasih tahu tak enak dia sedang sholat. Jadi mengangkat tangan itu hanya sebatas telinga. Mazhab Syafi'i, hadisnya sahih. Dia agak-agak ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustadz, ada kami tengok yang angkat tangan sebahu. Mazhab Hambali. Kalau nampak nanti ada orang mengangkat sebahu, Allahu Akbar, itu Hambali, bukan ketiaknya sakit. Mana yang lebih afdal antara ke telinga dengan ke bahu? Menurut mazhab Syafi'i yang afdal ke telinga. Kenapa? Karena kalau diangkat ke telinga, yang bahu dapat.
Tapi kalau diangkat sebahu, telinga tak dapat. Tapi jangan berkelahi gara-gara bahu telinga ini. Karena kalau yang antara yang bahu dengan yang telinga berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Oh, kelahi lah di masjid. Satu bilang bahu, satu bilang telinga, satu bilang bahu, satu bilang. Kata orang yang di luar, kenapa orang itu berkelahi? Gara-gara bahu telinga. Bagus kita tak sembahyang. Ini masalah khilafiyah. Saya jelaskan masalah ini supaya kita jangan berkelahi, jangan bingung. Nah, meletakkan tangan ini. Ada yang meletakkan, rupanya suara saya ini pakai mic sama tidak lebih kuat pula lagi tak bermic. Meletakkan tangan ini mazhab Syafi'i memegang lengan. Ini dia lengan. Siku, tangan, memegang. Allahu Akbar, lengan. Sedangkan mazhab yang kedua meletakkan kelingking dan ibu jari alal wasghi, ke pergelangan. Mazhab yang ketiga meletakkan tapak tangan di punggung tangan. Jadi kalau nampak nanti ada orang ada begini, ada begini. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i memegang lengan. 3 mazhab. Yang tak ada, entah mazhab apa. Jangan nanti menengok orang salah, kita sangka ada mazhabnya. Itu maksud saya. Ada salah, ditunjuk orang, itu mazhab apa itu? Pokoknya adalah itu. Tak ada itu. Lalu kemudian membaca iftitah. Mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya tanya. Ibu, bapak yang iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, angkat tangan. Allahumma ba'id. Yang iftitahnya Allahu Akbar kabira. Masya Allah. Yang bingung saya yang tak angkat tangan. Apalah iftitah orang ini. Yang Allahumma ba'id hadisnya sahih. Yang Allahu Akbar kabira hadisnya sahih. Sudah dikumpulkan iftitah 7 sampai 9 iftitah dalam buku judulnya 99 tanya jawab solat. Penulisnya Abdul Somad. Ustadz ini ujung-ujungnya jual buku juga. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF, videonya berserak-serak. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang tepuk tangan di masjid, cepat bertakbir. Allahu Akbar. Begitu cara. Sehingga pas dia mau tepuk tak jadi. Nah, tentang iftitah ini saya pakai Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Membaca iftitah itu bersuara, mulut bergerak. Jangan sampai membaca iftitah tak bersuara, tapi suaranya hamsah, hanya didengar telinga sendiri. Allahu Akbar kabira. Karena ada orang sholat ini mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tup 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 tup. Membaca dengan mengatur nafas itu membantu kehusyuan. Jadi iftitah itu 4 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kata Syekh Ali Jum'ah, mengatur nafas dan suara membantu kekhusyuan.